dia lagi dah. Nih Mbak, ambil lagi aja Mbak. Saya merasa dirugikan banget Mbak. Ada apa ini Pak? Saya minta toko ini ganti rugi sekarang. Saya nggak terima. Ya, coba cerita apa masalahnya Pak? Masih nanya juga. Tell me, letoy. Pelan-pelan, saya mohon banget. Ini Bapak anak tetangga lagi bobo. Bapak beli roti gitu di sini. Iya, dan saya minta duit saya balikin semuanya. Duit beli roti ini dibalikin. Iya. Rotinya mana? Ya udah di perut saya lah. Terus kita ngapa mesti ganti rugi Pak? Lo kok masih nanya? Mbak punya mata buat ngeliat nggak? Punya. Punya dengkul buat berpikir nggak? Punya. Punya jari buat ngorek belek nggak? Punya. Lihat tuh, kadaluarsanya tanggal 13. Sekarang udah tanggal 12. Masa saya makan roti yang mau basi? Gak waras, belum. Tidak ramah bintang 0. Attitude 0. Ini tuh kayak nggak perlu gue jelasin gak sih? Bapak baru pertama kali beli roti ya? Semua roti di dunia tuh kadaluarsanya cepet Pak. Loh, mengkambing hitamkan roti-roti lain yang tidak bersalah. Ya Bapak cek aja. Kita itu lebih kejam dari pembunuhan Mbak. Pembunuhan itu ada pidananya. Mbak mau dilaporin sama asosiasi roti. Semprol, ngawur, durjana. Bapak yang terhormat, baik hati, murah hati. Roti itu emang cepet kadaluarsanya Pak. Kenapa makanan cepat kadaluarsa tetap dijual? Mbak, cari gini gak duit-duit amat. Itu aja baru masalah pertama. Belum masalah selanjutnya. Gak usah ya Pak, dicukupin aja Pak. Masalah kedua, sambelnya mana? Saya udah habis makannya baru sadar gak ada sambel. Di mana ada roti pakai sambal Pak? Loh, ini kan di atasnya ada merah-merah. Maksudnya sambel Mbak. Bukan Bapak, itu maksudnya. Pasti bukan strawberry kan? Itu stroberi Pak. Loh, kenapa gak ada tulisannya? Ini Pak, ini jelas banget ini mah Pak. Strawberry. Gak bisa bahasa Inggris. Penipuan. Jelas-jelas ini Indonesia. Kenapa pakai bahasa Inggris? Gak usah sok bule cuma buat tipu saya. Nggak usah deh, capek. Mengecewakan. Makanannya sudah masuk perut saya Mbak. Gak bisa diunduh makanannya. Makan gak pakai sambal tuh gak asik. Mbak bisa ngertiin perasaan saya gak? Tapi habis kan Pak? Justru itu masalahnya. Udah keburu masuk perut saya Mbak. Perut saya protes. Lo kok gak pedes? Itu. Jadi Bapak maunya apa? Ganti rugi. Balikin seadanya. Nggak bisa Pak, kalau diganti duit itu duit pribadi saya. Ya udah ganti roti lagi aja. Yang kadaluarsanya minimal masih 2 tahun. Pakai sambal sama nasi ya. Itu roti juga udah bohongin saya tuh. Di mana-mana orang makan tuh ya pakai nasi. Ini malah diisi stroberi. Bapak saya waktu saya kecil pernah pesen, kalau belum kena nasi itu belum makan. Bukan kalau belum kena stroberi itu belum makan. Ngerti nggak? Jadi Bapak mau roti yang kadaluarsanya masih lama. Masih lama. Ya, pakai sambal sama nasi. Betul. Sama lalapan ya, biar seger. Gak usah Pak, saya ganti aja. Nah, itu lebih cakep itu. Mana? Itu roti. Satu, dua, tiga. Terus, ya bagus, terus. Tekan Bu, tekan. Kayak lagi berak Bu, bablasin aja Bu. Aduh Bu, kok susah ya? Lah mana gue tahu dokter, emang gue dokter. Ini hasil USG aman semua loh. Gak ada lilitan, posisi plasenta bener, anaknya bukan anak haram. Adek, kenapa kamu keluar? Suka-suka gua. Abang denger yang saya denger gak? Iya, tadi kok kayak ada suara anak monyet ya? Anak gue bego. Iya, beda ya? Ya iyalah bego. Adek, Dek. Woi, kiu. Kalau nyuruh keluar gua nggak mau. Lalu mau ngapain lama-lama di dalam PA? Like, lu kok kayak maksa banget ya kesana? Anak Dajjal, ketuban lu tuh udah sejam pecah. Lu gak keluar, lu mati, gue mati. Mati aja lebih asik. Firaun, kalau lu mati seterada tapi lu ngajak gua anjir. Bodo amat daripada gua keluar jadi babu lu. Yaudah. Kita coba yang win-win solution. Lu maunya apa dah? Nih, baca, tanda tangan, baru gua mau keluar. Ini apaan anjir? Terms and condition punya anak. Gua maunya lu tanda tangan dulu baru gua keluar. Nggak ada pulpen gua. Nih, ambil sama papan jalan sekalian biar enak. Syarat dan ketentuan. Yang pertama, saat anak bermain, ibu wajib bermain dengan anak. Dilarang pegang HP, dilarang main TikTok, dan tidak banyak alasan. Kedua, uang jajan anak minimal 50.000 sehari saat SD, 100.000 SMP, 200.000 SMA, 500.000 kuliah. Dan jika setelah lulus sarjana namun masih nganggur, uang jajan anak 1 juta sehari. Nominal mengikuti inflasi di zaman itu. Ketiga, saat anak... Bentar, Bang bagi sebat Bang. Saya dokter, saya nggak ngerokok. Alah, ini 2 batang Bang sama korek ya. Lanjut Neng. Orang tua wajib membelikan anak kendaraan untuk PP sekolah dalam bentuk motor ninja. Di umur 18 tahun ke atas, anak diperbolehkan ngerokok. 18 tahun ke bawah boleh asal nggak ketahuan orang tua. Jika ketahuan orang tua wajib pura-pura nggak tahu. Dek, nih Dek. Mana tangan lo? Nah, sip. Lanjut Neng. Anak dibebaskan untuk memilih jodoh sendiri terlepas dari marga calonnya, pendidikan pernah dipakai duluan apa enggak, dan setelah menikah anak tinggal pisah dengan elu. Jika anak melakukan kesalahan atau mendapat nilai dan ranking yang jelek atau nggak naik kelas, hukuman maksimal adalah diteriakin tidak lebih dari 1 oktav. Tidak ada sapu, kemoceng, ikat pinggang, dan parang. Orang tua dilarang menuntut anak membahagiakan mereka seperti membelikan mereka rumah, mobil, dan naik haji. Lu anak anjing, keluar lu. Bang, ini langsung taruh panti asuhan aja.
Nah nih Pak nih orangnya nih Pak nih. Pukul aja Pak, pukul. Ibu selamat siang. Gak pakai selamat-selamatan Pak, borgol aja langsung depak ke lantai udah. Durhaka nih orang tua. Mas, tolong diem dulu ya Mas ya. Saya datang atas pengaduan tindak kekerasan pada anak, Bu. Nih barbuk Pak, lengkap barbuknya kagak hilang. Ikat pinggang, sapu lidi, sama pengki. Ini tangan bisa jadi barbuk juga kan Pak ya? Ada nih buktinya ini. Tai lalat saya, nempel loh di mana Nono, lihat dah. Langsung visum aja Pak, gas. Ya. Baik. Jadi begini, Bu. Saya dapat laporan kalau ada tindak kekerasan pada anak di keluarga Keras Ibu. banget Pak. Tinggal di sini tuh keras Pak. Gak boleh makan indomie, gak boleh begadang, gak boleh pacaran. Mesti mau disuruh-suruh ke warung. Gak boleh mandi lebih dari 5 menit dan bawa HP. Itu gak tahu tuh maksudnya apaan tuh. Saya kan anak ya Pak ya, bukan babu, bukan budak, bukan binatang. Tapi diperlakukan seperti babu, budak, binatang. Coba gimana tuh? Ngerti kan Pak perasaan saya Pak? Emang tindak kekerasannya apa, Mas? Nah, pertanyaan bagus nih. Good question nih. Orang ini nih Pak, ya, yang ngakunya sebagai ibu saya padahal kelakuannya gak menciumkan sebagai ibu, pada umumnya lebih ke arah majikan. Dia udah nyambit saya pakai sapu sampai saya biru di seluruh badan. Lihat nih Pak, ada yang salah nggak Pak sama muka saya Pak? Hidung saya hilang Pak, gara-gara oknum ini Pak. Kelamaan, seret Pak, borgol. Masukin ronde kontak apa busuk dia di sono. Jadi Ibu Mas ini nyambit Mas Jangan pakai. pakai kata ibu Pak, tolong sebut aja si Mawar. Oke, jadi si Mawar nyambit Mas pakai sapu. Iya, visum aja nih. Nah, terus Ibu Mas ini kenapa Si nyambit? Mawar. Si Mawar kenapa nyambit Mas pakai sapu? Pasti ada alasannya dong. Ya karena saya madol. Saya mau menghibur diri saya main aedes di warnet. Coba kita rasionalkan ya Pak ya. Madol disambit sapu. Setimpal nggak Pak? Saya punya HAM loh. Hak amani itulah. Jadi Mas ini madol alias bolos sekolah, lalu Ibu Mas ngedisiplinkan Mas. Si Mawar. Si Mawar ngedisiplinin Mas dengan sapu. Ya, kurang lebih begitu. Mas tahu dulu pas zaman saya sekolah, saya madol, saya diapain sama bapak saya? Dilempar parang Mas, dicemplungin ke sumur Mas. Mas tahu ngeteh? Nah itu saya tuh celup naik. Ibu tuh Si kurang... Mawar. Mawar tuh kurang keras sama anak Mawar. Makanya jadi biadab begini. Besok Ibu jangan pakai sapu. Mawar, besok pakai ini nih. Saya pinjemin dah, balikinnya ntar pas ini anak udah sembuh. Loh, Pak, mau kemana, Pak? Saya masih banyak kerjaan, Mas. Pak, jangan, Pak. Pak, jangan pergi, Pak. Ini masih masalah keluarga biasa, Mas. Selesaikan sendiri sana sama Mawar. Enggak, Bapak nggak ngerti. Pak, beneran deh, Pak. Pak. Selamat tinggal, Mak. Mak, nggak mau diberhentiin, Mak. Ini maksudnya mau nembak mati loh, Mak. Ini Dani, dia adalah seorang mahasiswa yang hidup sederhana di sebuah kos-kosan di Depok. Saking sederhananya, Dani harus menghemat uang 150.000 yang diberikan oleh orang tuanya per minggu. Setiap kali dapat uang dari orang tuanya, Dani langsung ke Indomaret membeli 7 bungkus Samiri isi 2. Kenapa isi 2? Karena satu untuk pagi dan satu lagi untuk malam. Agar tidak cepat lapar di malam hari, Dani harus makan pagi di waktu yang agak siangan, sekitar jam 11 pagi, 11 siang, biar kenyangnya sampai malaman. Dani ini adalah seorang perokok yang tidak pernah membeli rokok. Tiap kali ia nongkrong bersama teman-temannya, Dani senantiasa meminta rokok temannya minimal 2 batang. Satu untuk saat nongkrong, satu lagi untuk besok. Rokoknya pun sudah ia jadwalkan dengan baik untuk pagi, siang, malam, dan tengah malam, jaga-jaga kalau malam lagi pengen begadang. Namun jika dirasa masih lama akan nongkrong lagi bersama teman-temannya, ia minta sebatang lagi untuk persiapan. Atau 2 batang, atau 3, tergantung lamanya ia akan nongkrong lagi. Terkadang satu lagi buat jaga-jaga. Di suatu hari, saat dia mengintrovertkan dirinya di dalam kosannya sambil mencoba menggandakan uang 20.000 terakhir yang dia punya, tiba-tiba pintu kosannya ada yang mengetuk. Sambil mengarah ke pintu, ia langsung menggunakan kekuatan super berpikirnya untuk segera mempersiapkan berbagai macam alasan telat bayar kosan. Berjaga-jaga jika di depan pintu adalah bapak kosnya. Namun saat Dani membuka pintu, ternyata itu adalah seorang Bamba mengenakan tas dagang sambil memegang kertas dan pulpen. Apakah ini sensus penduduk? Apakah dia FBI? Ternyata dia adalah Bamba yang mau menjual obat nyamuk nih Mas, lagi musim demam berdarah. Untuk kesehatan aja nih 20.000 aja. Dani yang selama 19 tahun gak pernah kena demam berdarah, bahkan baru tahu ada penyakit namanya demam berdarah, tidak yakin jika ia membutuhkan obat nyamuk sekarang ini. Apalagi harus merogoh kocek senilai uang yang akan menentukan kehidupannya 3 hari ke depan, 20.000. Nggak usah Mbak, nggak apa-apa. Ini wajib Mas, semua juga udah kok tadi. Dari penampilannya Simba yang terlihat sangat bisa dipercaya perkataannya, ia mencoba meyakinkan lagi dirinya bahwa mencegah demam berdarah itu lebih penting daripada makan selama 3 hari. Namun Dani memiliki protokol sendiri, jadi Dani tetap menanyakan, Ini udah izin sama RT? Udah Mas, pimpinan yang izin. Kita mah ini bagi-bagi aja tugasnya. Ada suratnya gitu Mbak? Ada kok, silakan. saat Dani membaca suratnya, dia benar-benar terjekut mengetahui bahwa RT-nya sudah merubah namanya. Tanda tangannya pun ganti entah untuk apa. Bahkan muka Pak RT-nya pun ganti, abis opos kayaknya nih orang. Nih Mas, 20.000 aja untuk 3 bulan sekali kok Mas. Kan demi kesehatan bersama juga, semua juga ikut kok. Dani sangat ingin membeli obat itu. Dia hanya bingung karena 20.000 bisa menolongnya mencegah demam berdarah selama 3 bulan. Namun 20.000 juga untuk menyambung hidupnya selama 3 hari, dimana kalau dia nggak sambung, dia mati selama
selamanya. Lalu, proses tawar-menawar pun terjadi. Mbak, setahu saya kalau obat yang dibagi-bagi gini tuh gratis deh Mbak dari pemerintah. Ini mah buat operasional aja Mas, sama admin aja. Dibantu ya Mas, mudah-mudahan kita semua sehat terus, nggak kena sakit, Mas juga sehat. Rezekinya biar lancar, apa yang dicita-citakan selama ini dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Udah 20.000 Mas. Sungguh sangat menyentuh saat si mbaknya bawa-bawa Tuhan. Dengan hati yang kini penuh keyakinan, Dani merelakan 20.000-nya untuk membeli obat nyamuk yang isinya pasir. Itu tahunnya ntar ya? Sorry. Nih Mbak. Oke, makasih Mas. Dani pun kembali masuk ke kosannya dan mulai menggunakan obat nyamuk tersebut sambil menyiapkan samiri isi 2, tapi yang dimakan cuma 1 untuk malam ini. 1 bulan kemudian, Dani usus buntu. Bejo, angkat jemuran. Iya, tante. Aduh, nggak bisa dipaus, Mak. Mak aja sih lagi gabut juga kan mending. Disuruh angkat jemuran doang, belum disuruh angkat jemuran doang, belum benerin genteng, belum servis motor, belum. Udah, Mak. Bejo, jemur lagi. Astagfirullah, Mak. Baru juga duduk. Goblok, iya, Mak. Jalan. Anak ini udah bagus dilahirin, gak dibuang. Loh. Mak, hujan lagi, Mak. Lagi ngeledek cuacanya. Jangan banyak alasan. Lah bener, cek aja noh. Enggak, Mak, enggak, sumpah, Mak, tadi beneran Perlu hujan. disambung, Goblok, perlu diselopet gesper, perlu dibentuk panci, perlu ditabok kanan kiri, perlu. Udah. Bodoh amat. Bejo, angkat jemuran, hujan. Mak. Sudahlah, Mak. Pasrahin aja. Lagi air hujan tuh suci, Mak. Kita sebagai manusia memang jangan. Angkat jemuran, kalau disuruh tuh langsung udah, kerjain. Angkat jemuran, udah gak bantu cuci, udah gak bantu gosok, cuman. Bener-bener dah. La ilaha illallah. Aduh. Yang bener dong. Hujan kagak nih? Woi, awan. Nah, gitu dong dari tadi. Kan kalau gitu enak, Udin. Kalah dah tim gua. Gua mah bener-bener. Bodoh amat. Ngomel-ngomel dah lu, Mak. Bejo, jemur lagi. Gak mau. Kalau orang tua nyuruh tuh langsung gerak, udah untung dilahirin gede-gede disuruh jemur pakaian aja susah, nggak mau banget bantu orang tua. Hujannya nggak berhenti, Mak, ntar hujan lagi. Emak juga banyak kerjaan, nggak ada sama sekali pikiran mau bantu emak. Udah nilai ulangan jelek terus, bikin bakat juga enggak, bikin kesel doang tiap hari. Mau emak semprot pakai sabun cuci, belum kawin aja udah ngelunjak. Gimana udah kawin emak ditinggal gak dipeduliin. Pikiran yang gede yang kamu gampang tinggal celuk gede. Yang enggak lah, kamu kompol emak yang bersihin, kamu berak emak yang cebokin, kamu lapar emak yang suapin, kamu sakit emak yang jampi-jampi sampai sembuh. Bisa nggak sih jadi anak bisa diandeli dikit, jemur pakaian doang, nggak disuruh perang ke Ukraina, nggak disuruh jadi TKW, cuma disuruh jemur pakaian doang. Jemur pakaian, bejo baju mau pakai juga jadi anak, jangan mau enak sendiri, bosan yang sendiri. Lu nih gara-garanya nih bikin kerjaan doang anjir. Selamat siang Mas, ada yang bisa dibantu? Mau ngeklaim, Mbak. Baik. Mas daftar di program bagian kecelakaan ya? Mas habis mengalami kecelakaan? Sebentar, jelasinnya gimana ya? Mungkin paling enak kejawabnya gini aja sih, Mbak ya. Kan lo ngelihatnya, badan gue dari atas sampai bawah tuh dibalut, Mbak. Baik. Nah, gitu. Kecelakaan ringan atau kecelakaan berat, Mas? Sebentar. Menurut gua sih opini ya, Mbak ya. Ini opini. Ini kecelakaan lumayan sangat amat berat bin musibah sih, Mbak. Mengingat badan gua dari atas sampai bawah tuh dibalut gitu, Mbak. Baik, kronologi kecelakaannya bisa dijelaskan, Pak? Jadi gini, Mbak. Kemarin saya bawa mobil. Nah, saya ditabrak dari belakang, Mbak. Diputer-puter, dijelat, dicelupin, tapi ke lubang sumur. Gitu sih kira-kira, Mbak. Baik, jadi ini kecelakaan aja ya, Mas? Kecelakaan berat sih sebenarnya. Iya, mari kita jangan bawa kesan subjektif ya, Mas. Ringan dan berat kan tergantung perspektif masing-masing orang. Nah, kan tadi lu nanya. Mas ada buktinya bahwa itu kecelakaan? Bukti. Mbak mau bukti. Ini badan kekurung begini nggak cukup ngebukti, Mbak. Bukan, maksudnya bukti kalau Bapak ditabrak, orang yang nabrak mana? Dia kabur, Mbak. Platnya inget? Lupa sih, pokoknya depannya 22 berapa gitu. Baik, nggak inget ya? Bang ngapain nanya-nanya bukti dah? Ini sudah termasuk di dalam polis kita, Pak. Memastikan kejadian ini bukanlah hal yang disengaja oleh nasabah. Mbak, pala gue mau copot, Mbak. Kaki gue udah hilang atu. Gue berak sekarang udah nggak lewat bol, Mbak. Ada bol baru di perut. Lu masih mau bilang gue sengaja? Ada saksi mata, Pak, saat kejadian? Gak ada, Mbak. Itu malam-malam kejadiannya. Oh, malam. Itu berarti Bapak yang salah. Kenapa Bapak bawa mobil malam-malam? Loh, ngapa diatur-atur? Bapak biasanya tidur jam berapa? Jam 10. Nah, kan ngapain Bapak bawa mobil di jam tidur? Bapak harusnya tidur, ngapain Mbak, jadi? Mbak, kejadiannya jam 9, Mbak.
Tetep aja ngapain jam 9 malam bawa mobil? Wah salah sih, ini mah salah. Luar biasa salah. Bapak pas kejadian nyetel musik gak? Ya ada, otomatis nyala. Aduh bapak tahu nggak? Bapak nggak boleh bawa mobil sambil dengerin musik. Musik itu mahar pak. Kok diplesetin? Iya takut kena. Gue bawa mobil udah 9 tahun. 9 tahunnya gue setel musik, Mbak. Selama 9 tahun bapak dengerin kemaharan musik. Sungguh terlalu. Di sini bapak matanya minus. Bapak pas kejadian pakai kacamata. Pakai. Buktinya mana? Video bapak pakai kacamata atau foto gitu atau saksi mata bapak pakai kacamata? Nggak pakai kacamata ya. Di sini bapak juga pakai mobil tua ya pak? Lah terus kenapa? Mesinnya masih bagus. Iya. Pakai mobil tua. Sebelum berangkat udah salim belum sama orang tua? Apa urusan lu Astagfirullah, udah celaka durhaka lagi. Sebelum berangkat bapak udah cuci tangan belum? Selalu ya Tangan kotor sambil mengendarai mobil. Waktu kejadian udah minum air putih, kurang air putih. Udah makan malam, perut masih kosong. Mengendarai mobil sendirian tanpa sopir, kaca mobil dibuka. Kaca mobil emang gua buka, gua kan lagi ngerokok. Mengendarai mobil sambil merokok. Sip, baik bapak. Jadi berdasarkan semua data yang saya dapat ini, dengan berat hati saya katakan klaim bapak ditolak. Mbak, tolong. Baik bapak, ditunggu sebentar ya pak. Kronologi kecelakaannya bagaimana Gua pak? lagi ditiban mobil, goblok. Ada buktinya pak bahwa itu kecelakaan?